janji. Kemana mereka? Jangan. Yuk. Aku akan balas semua yang kamu dan keluargamu lakukan, Nilam. Saifullah surga dan neraka kamu sekarang. Wah, bagus sekali. Semua barangnya pasti mahal-mahal. Sebentar lagi rumah beserta isinya ini akan menjadi milik kamu. Kenapa? Hah? Maaf Pak Saiful, istri Bapak sudah susah sekali dikendalikan. Istri? Jadi aku ini istri kedua. Beraninya kamu keluar ke sini? Kalau semua uangnya diambil sama emas, buat kita makan gimana? Mana aku tahu? Itu urusan kamu kerja. Solen! Hei! Di mana Fatir? Saya nggak tahu Pak di mana Fatir. Tolong Pak. Jangan bilang nggak tahu di mana Fatir. Rumah saya nggak ada Pak. Di mana Fatir? Saya nggak tahu Pak di mana mereka Pak. Dia bawa kabur anak saya. Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Kamu sembunyikan di mana mereka? Saya nggak tahu Pak di mana Fatir sama Nilam. Kalau rumah ini terbakar habis, kamu nggak akan bisa bilang. Hah? Mau? Jangan Pak. Rasain. Jangan. Yuk. Jangan Pak. Jangan. Diam! Diam kau! Diam! Ayo udah ya Mas Fatir. Awas, sekali lagi kamu dekat Nilam. Kamu akan bernasib sama dengan ibu. Kamu apain ibu saya? Kamu tahu! Mas Fatir. Jangan. Ayo. Diam! Nilam! Sudah, jangan nangis terus. Harusnya kamu bahagia. Pernikahan kamu berjalan dengan lancar. Bu, tapi aku kepikiran sama Mas Fatir, Bu. Mas Fatir gimana keadaannya sekarang habis dipukulin sama ayah sama paman? Sudah. Mulai hari ini, Fatir harus kamu hapus dari hidup kamu. Kamu itu sekarang istrinya Saiful. Saifullah surga dan neraka kamu sekarang. Nama aku Nilam, usia aku 20 tahun. Aku dipaksa untuk menikah dengan lelaki tua oleh ayahku hanya untuk membayar hutangnya. Namun, aku sudah mempunyai seseorang yang aku cintai. Aku pun memutuskan untuk lari dengannya dengan harapan kami menikah dan bahagia. Namun apa yang terjadi, semua rencana hancur berantakan. Kamu cantik sekali. Aku tahu kamu mau lari dengan laki-laki lain kan? Sekarang aku masih mau maafin kamu. Tapi ingat, kalau sampai ini terjadi lagi, aku akan bunuh kamu. Aku juga akan bikin seluruh keluarga kamu menderita. Mengerti kamu? Air mata jatuh
Bu, aku minta maaf ya, Bu. Gara-gara aku, Ibu harus menanggung semuanya, Bu. Aku janji, aku akan balas semua yang kamu dan keluargamu lakukan, Nilam. Aku akan membuat kamu menderita sama seperti yang aku rasakan sekarang. Coba kamu lihat. Hah? Lihat. Bagus sekali. Semua barangnya pasti mahal-mahal. Ini si rumah idaman banget. Sebentar lagi rumah beserta isinya ini akan menjadi milik kamu. Kalau kamu bisa membuat aku bahagia. Jadi maksud Mas, ini punya saya, Mas? Oh iya dong, ini kan punya Mas. Juga otomatis punya kamu, ya kan? Pergi belakang! Belakang! Jangan suruh masuk! Ibu tenang, jangan suruh masuk! Suara siapa, Mas? Ini suara apa tuh? Kamu tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kenapa Mas Saiful kayak panik banget? Jangan suruh masuk dapurnya! Pergi! Ini kenapa? Hah? Maaf Pak Saiful, istri Bapak sudah susah sekali dikendalikan. Istri? Jadi aku ini istri kedua? Kami sudah tidak sanggup lagi untuk merawatnya. Sebaiknya istri Bapak dibawa saja ke rumah sakit jiwa. Astagfirullah, perempuan ini gila. Menyedihkan sekali. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Ngapain saya bayar kamu mahal-mahal? Hah? Maaf Pak. Apa? Sekarang kamu pergi! Cuma bayar mahal-mahal. Mas, kamu jadi udah nikah? Kok kamu nikahin aku sih? Aku gak mau jadi istri kedua. Diam. Kamu tahu, dia tuh udah gak bisa ngapa-ngapain. Tahu? Aku nikah dengan kamu itu karena dia gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang tugas kamu ngurus aku, ngurus dia. Tahu? Kamu jangan berpikir bahwa aku nikah dengan kamu itu karena cinta. Enggak ada cinta di sini, tahu? Jadi aku dinikahin sama Mas Saiful untuk ngurus istrinya yang gila. Akhirnya sekarang aku jadi orang kaya. Ini saatnya aku menghancurkanmu, Tua Bangka. Oke, Saiful. Tua Bangka perebut calon istriku. Aku datang. Tunggu kehancuran.
Siapa suruh kamu duduk? Iya, Mas. Mulai hari ini, jam-jam segini, tugas kamu sekarang itu memandikan Mira. Karena perawat yang biasa melakukan itu sudah aku pecat. Ini buat kamu. Ini buat apa, Mas? Itu upah buat kamu karena sudah merawat Mira. Ya? Tapi ingat, jangan sampai satu orang pun di luar sana tahu tentang penyakit yang diderita oleh Mira. Kalau sampai ada yang tahu, aku akan menyiksa kamu. Aku harus kuat. Aku nggak boleh lemah. Ini pilihanku. Kamu tunggu apa lagi? Cepat ke sana. Mandikan Mira, perlakukan dia dengan baik, ya. Jangan kasar. Aku akan terus mengawasi kamu. Loh. Kalau bukan karena ayah, aku nggak bakal mau dijadiin istri dan budakmu, Mas. Udah istri, sama aja kasarnya. Mbak. Mbak Mira. Berani-beraninya kamu masuk kamarku, berani? Mau mati, ha? Belum tahu ya kalau istri kedua suamiku itu udah aku bunuh. Kamu istri ketiga, aku bunuh juga. Tenang, Mbak Mira. Ada yang guling-guling. Ada yang guling-guling. Astagfirullahaladzim, kamu tega banget sih, Mbak. Tega kamu bilang? Hah? Dasar pelakor, kamu itu yang tega. Pelakor kamu, pergi dari sini. Pergi, cepat pergi dari sini. Pelakor, pergi. Aku harus bisa ngalahin Mira. Aku nggak boleh nyerah gitu aja. Gak usah peduliin Mas Saiful. Dia aja nggak peduli sama aku. Wih. Silakan duduk Pak. Silakan Pak. Hebat sekali. Saya sudah dengar reputasi Pak Mamat, pengusaha muda yang sukses, luar biasa, energik, cerdas. Baru beberapa bulan terjun dalam bisnis sudah menjadi raja segalanya, luar biasa. Pak Saiful bisa aja. Saya itu masih perlu harus belajar. Oh iya, ini proposal yang Bapak minta. Semuanya ada di sini. Bapak tinggal pelajari. Nanti saya bisa kirim barang kebutuhan Bapak. Silakan. Ya, aku sengaja mengasah bakatku untuk menghancurkanmu, Tua Bangka. Oh ya, rencananya saya akan memesan barang di perusahaan Bapak itu sejumlah 10 ton. Dan pembayarannya dalam tempo waktu yang 1 bulan. Gimana? 10 ton? Waduh, banyak banget. Dibayarnya sebulan lagi. Berarti setelah sebulan aku jadi miliarder.
Gimana? Setuju? Iya. Setuju. Mbak Mira makan dulu ya. Nah, alhamdulillah. Makan lagi ya, Mbak. Cantik banget. Tuh, tapi mereka bubu cantik. Ih, pelakor cantik, pelakor cantik. Udah, Mbak. Acak. Lihat. Cantik kan? Tuh, pelakor itu harus cantik. Cantik. Mbak, sini. Cantik. Ayo, cepat bersihin. Dasar pelakor. Oh, nggak inget keluarga di kampung. Dari awal di sini aku udah pulang langsung. Ngomong apa kamu? Hah? Kalau kerja itu kayak ikhlas. Ikhlas kayak aku. Ikhlas kayak aku kan. Cantik. Mbak, jangan dilempar-lempar dong, Mbak. Ayo cepat. Bersihin cepat. Bersihin sekarang juga. Bersihin. Cepat. Dandan juga boleh. Dandan pakai bubur juga boleh. Ayo cepat bersihin. Ayo cepat. Bersihin cepat. Au. Ayo, cepat bersihkan. Cepat. Pergi. Sana pergi kamu. Pergi. Cepat. Pergi sana. Sana dasar pelakor. Ya, aku makin kaya. Aku jadi miliarder. Mas, Halo. Halo Rudi, 10 ton. Ingat ya, jangan sampai ada yang cacat. Aku mau semuanya sempurna. Ya, sempurna. Begitu dong, aku makin kaya. Yes! Yes! ya Allah. Mas Saiful tega banget sih. Minta belanjaan yang banyak banget. Tapi aku nggak dikasih uang buat naik kendaraan. Jadi gini kehidupan kamu setelah nikah, Nila. Katanya nikah sama orang kaya, tapi kayak orang susah. Jalankan rencana kita. Misi, Pak. Maaf, Pak. Barang pesanan Tuan Mahmud tenggelam bersama kapalnya. Dan tidak ada yang tersisa, Pak. Tenggelam. Iya, Pak. Kalau begitu, saya permisi. Penderitaan kamu baru dimulai. Setelah perusahaan suamimu bangkrut, aku nggak akan berhenti bikin kamu menderita. Mas,
kok datang-datang bukannya salah malah banting ban. Udah jangan banyak ngomong. Kamu mau seperti ya kok lama Beresin! banting kamu ya. Hei! Cepet beresin barang-barang kita. Kita pergi dari sini. Emangnya kita mau kemana mas? Ini kan rumah kita. Udah, cepet beresin barang-barang kita. Kita pergi. Ya tapi mas. Ih, kamu cepet kemana sih? Mas kenapa saya dipukul sih mas? Nanti tambah lagi ya. Lagi. Mas hati-hati. Kok kecil. Kita main-main di sini. Mas kalau kita pindah ke sini sih mas, emang mas udah nggak punya uang atau? Udah diem. Kamu rewel banget sih. Untung masih tinggal di sini. Kita tinggal di sini dulu sementara. Udah. Sekarang kamu bawa deh kamar. Simpen. Mau beresin semua. Iya. Aku istirahat. Capek. Mbak, kita ke kamar yuk. Main-main yuk. Kita ke kamar, ayo istirahat. Main-main. Ini pegang. Ayo. Iya. Ya. Ya Allah, capek banget aku. Mas Saiful udah tidur. Aduh. Kamu ngapain sih kamu? Hah? Ngapain? Mau tidur, Mas. Mau tidur. Ini tempat udah sempit. Aku gak biasa tidur di tempat tidur sempit. Kamu tidur di bawah. Berisik! Nangis pelan-pelan. Pak Mahmud, saya mohon maaf karena saya dapat musibah, barang-barang pesanan Pak Mahmud semuanya tenggelam. Jadi ya terpaksa Pak Mahmud harus cari lagi supplier lain. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya nggak apa-apa, Pak. Namanya juga ujian kan. Tapi kalau seandainya Pak Saiful mau bersabar dan memulainya lagi, mungkin usaha Pak Saiful bisa lebih berkembang atau mungkin lebih baik dari yang kemarin. Mudah-mudahan, Pak. Tapi memang Bapak luar biasa. Masih muda, tapi penuh kesabaran, punya visi jauh ke depan. Makasih Pak Saiful. Oh ya, saya itu kan ada rencana mau mulai bisnis yang baru. Ya, kira-kira membutuhkan dana sekitar 10 juta. Mungkin Pak Saiful mau invest? Ya siapa tahu aja bisnis baru kita ini bisa melesat nanti. Kalau boleh tahu itu bisnis apa tuh, Pak? Ya emang belum deal sih, Pak. Karena kita masih banyak pertimbang. Ya mungkin aja bisa kuliner, properti atau bisnis yang lain. Ya. Baik kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Saya akan coba carikan ya untuk penyertaan modal saya di bisnis baru kita. Ya, saya permisi dulu, Pak. Sampai ketemu nanti kita ngomongin lagi bisnis kita. Ya, saya tunggu kedatangannya, Pak. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Saya tunggu juga kehancurannya Tua Bangka. Mbak, ayo makan dulu yuk. Mbak harus makan ya. Ayo Mbak, makan dulu yuk. Mbak itu tajam Mbak. Mbak. Jangan dekat-dekat. Hah? Jangan dekat-dekat atau aku robekmu kamu sampai rusak. Betul? Hati-hati, Mbak tenang ya. Mbak Mira harus tenang. Mbak, Jangan, Mbak.
rumah sakit, Mas. Rumah sakit jiwa. Diam! Aku nggak mau ada orang di sini yang tahu keluarga aku ada yang gila. Jangan sebut-sebut lagi rumah sakit gila, tahu? Bawa dia ke kamar. Bawa! Mas, Mbak Mira udah tenang. Mau apa kamu? Hah? Siapa suruh kamu makan? Nggak ada yang nyuruh sih, Mas. Tapi saya lapar, Mas. Kamu ngawur ya? Aku bilang nggak boleh makan, tahu? Mas, aku pamit dulu ya keluar. Mau kemana kamu? Saya mau beli obatnya Mbak Mira. Soalnya obatnya habis dan itu satu-satunya obat yang bisa bikin Mbak Mira tenang. Mas, jangan diambil dong, Mas. Diam, ah! Mas, itu buat beli obatnya Mbak Mira, Mas. Nih, beli obat. Kalau 100.000 nggak cukup, apalagi belum buat kita makan, Mas. Mas, saya mohon dong, Mas. Makan itu urusan kamu. Waduh. Wah. Itu perhiasan dari orang tua saya, jangan diambil, Mas. Ini pinjam dulu buat modal. Pinjam buat modal. Nanti kalau berhasil bisnisnya, kamu juga kan yang nikmatin. Mas, tolong, Mas. Jangan diambil dong, Mas. Jangan dong, Mas. Mas, Apaan sih kamu? saya mohon jangan, Mas. Buat kita makan gimana? Buat kita makan bagaimana? Mana aku tahu? Itu urusan kamu. Kerja! Nih dompetnya. Ambil. Mas! Wah. Berasnya berceceran. Kayak bisa aku ambil deh. Heh, ngapain kamu? Enggak, Pak, saya bukan maling. Kalau bukan maling, ngapain ngambil beras-beras ini? Soalnya saya pikir nggak ada yang punya, Pak. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa nggak kalau saya ambil, soalnya saya butuh banget. Ya boleh deh nih, silakan. Makasih ya, Pak. Aduh, barang masih numpuk di sini. Susah kalau nggak ada pegawai. Pak, boleh saya aja nggak yang angkatin kardus-kardusnya? Beneran kamu mau? Ya sudah, angkat kardus ke dalam ya, Neng. Oh, ya, makasih ya, Pak. Sama-sama, Neng. Waduh. Pintu kenapa kebuka? Nilam! Waduh, kacau. Mira! Kok nggak ada bunganya ya? Ini punya aku ini. Ngapain di sini? Pergi! Kamu orang gila, kamu yang pergi sana. Iya, pergi sana kamu, dasar gila. Orang cantik begini, waras begini nih bilang orang gila. Situ tuh yang gila. Belum tahu ya rasanya ya, kalau disakiti itu sakit. Waduh. Panggil! Panggil! Hei! Panggil cepat! Panggil! Ya. Udah.
Bubar. Pak, saya udah mindahin semuanya ke dalam. Saya boleh pulang nggak sekarang? Tunggu sebentar, Neng. Ini kamu udah pulang ya. Makasih ya, Pak. Dan ini untuk kamu. Pak, ini banyak banget, Pak. Masya Allah. Nggak apa-apa. Ya ampun, terima kasih ya, Pak, sekali lagi. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, saya pamit ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Neng. Hati-hati ya, Neng ya. Iya, makasih ya, Pak. Ya, Neng. Masuk. Masuk. Nggak mau makan itu. Ya. Nggak mau ke situ, nggak mau. Nah, maunya ke dalam. Mas, kamu udah pulang? Kamu udah pulang? Kamu dari mana? Hah? Dari mana? Enggak, Mas. Saya tadi habis kerja di toko sembako. Ini saya dapat sembakonya. Sembako apa? Mas, kok dijatuhin sih, Mas? Ini buat kita makan hari ini, Mas. Kamu tahu? Gara-gara kamu pergi, gara-gara kamu tinggalin Mira keluar. Orang jadi tahu bahwa di rumah ini ada orang gila. Tahu? Saya benar-benar minta maaf, Mas. Tadi saya keluar soalnya buat beli obatnya Mbak Mira. Jadi saya tinggalin Mbak Mira soalnya tadi Mbak Mira tidur. Saya nggak tahu Mbak Mira bisa keluar, Mas. Alasan kamu. Mas, jangan, Mas. Itu tadi. Ya. Tadi apa? Tadi saya dapat uangnya dari toko sembako, Mas. Saya kerja, Mas. So. Besok kamu cari lagi. Ini uang 10 juta untuk modal awal usaha kita, Pak. Ya, saya udah berhasil usahain. Oke, saya terima uangnya ya Pak. Dan yang harus Bapak lakukan sekarang adalah menunggu bisnis kita ini berkembang dan maju. Setelah itu kita lihat uang yang mengalir ke rekening kita sebagai keuntungannya. Iya, Pak. Saya percaya Pak Mahmud akan bisa mengembangkan usaha ini. Bapak kan ya sebagai pengusaha muda yang sudah sukses. Pak Saiful bisa aja. Yaudah, dilanjut makan. Halo Om Fahmi, aku boleh minjem uang nggak Om ke Om? Iya Om, nggak terlalu banyak kok Om. Kamu telepon siapa? Saya nelfon Om saya mau minjem uang sama Om. Kita tuh butuh banget uang buat bertahan hidup, Mas. Jangan sampai satu orang pun di antara keluarga kamu tahu kalau aku sudah bangkrut. Tapi Mas... Diam! Kamu kerja cari duit yang banyak. Cari duit, aku jaga Mira. Pergi! Mira, minum obat. Minum. Kamu mau minum obat satu apa semua? Coba dulu.
Selamat ya, kamu diterima kerja di sini. Terima kasih ya Mbak. Mulai besok kamu udah boleh kerja. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya dapat kerja juga. Meski jadi cleaning service, nggak apa-apa. Semoga besok aku bisa memulai pekerjaanku dengan lancar. Amin. Assalamualaikum. Ya, Mas, rumah berantakan banget. Berantakan banget. Gimana? Dapat kerjaan? Alhamdulillah dapat Mas. Mulai besok aku kerja di sana. Bagus. Kamu beresin nih. Aku tidur. Capek. Jadi sekarang Nilam kerja di sini. Ini kesempatan aku buat dia menderita. Lia? Lia? Iya, Pak. Ini kan ruangan saya kotor. Panggilin Obe buat bersihin ya. Baik, Pak. Nilam, sekarang kamu bersihkan ruangan bos ya. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Jangan sampai ada barang yang pecah ataupun hilang. Karena bos paling gak suka sama pegawai yang ceroboh. Oh, iya ya Mbak. Baik. Nilam, kamu lagi ngapain? Oh, jangan-jangan kamu mau mencuri ya? Enggak Mbak, sama sekali enggak. Saya nggak mau mencuri. Kamu gak usah ngelak deh. Udah jelas-jelas kamu sedang megang jam tangan. Mbak, beneran Mbak harus percaya sama saya. Saya cuma bersihin doang. Tadi saya nemuinnya di situ jamnya. Baru aja sehari kerja, kamu udah berani-berani mau mencuri. Itu saya laporin kamu ke polisi. Mbak, jangan laporin saya ke polisi. Saya bener-bener nggak mau nyuri Mbak. Kamu saya pecat. Ini belum seberapa Nilam dibandingkan aku yang harus kehilangan ibuku karena ulah ayahmu. Dari mana kamu? Begini dari baru pulang. Udah malam. Tadi kerjaannya banyak di kantor. Banyak. Wah. Bagus dong. Kalau tiap hari kamu lembur kayak begini, berarti wah. Habis bulan duit kita banyak tuh ya. Tapi saya baru aja dipecat Mas tadi. Waduh. Bodoh dong. Baru kerja sehari udah dipecat, namanya bodoh itu. Kenapa? Saya dituduh mencuri Mas tadi. Ah, dituduh mencuri bagaimana? Wah, jangan-jangan kamu memang mencuri beneran ya? Hah? Enggak Mas, saya bener-bener gak nyuri apapun. Ya udah, serah kamu lah. Pokoknya udah. Sekarang kamu cari kerja lagi. Kamu mau kemana Mas? Mau pergi cari bisnis biar dapat duit banyak.
Mbak Mira. Maafin. Aku selalu marah-marah sama kamu. Aku juga nggak ngerti kenapa aku nggak bisa mengontrol diri sendiri. Maafin aku ya. Mbak, aku udah maafin Mbak kok. Mbak tenang aja ya. Mbak nggak salah apa-apa. Yang penting sekarang Mbak minum obat ya, supaya Mbak sembuh. Ya. Dasar pelakor! Mbak, mau ngapain peluk-peluk aku? Hah? Ya Allah, Mbak. Mbak, racunin aku ya? Mbak, kamu mau membunuh aku? Hah? Mbak, Mbak, mau peluk-peluk aku? Mbak. Kamu diam di sini. Mas, aku lapar, Mas. Nah. Mas, aku mau mandi juga. Aku kotor. Nilam! Iya, Mas. Kamu urus dah. Dia mau mandi kan? Apa yang lihat? Kamu mandi. Ya udah, yuk. Lapar! Lapar! Nilam! Nilam lapar! Iya. Aduh, mas apa? Mas lapar! Mas, mana makanannya? Baru mau saya buat, Mas. Bagaimana sih? Baru juga kerja, udah dipecat. Ya, Mas. Saya bakal cari kerja lagi supaya saya bisa beli makanan ya, Mas, buat Mas ya. Nggak usah! Kerja buat makan. Udah nggak lapar, Nona. Nggak lapar. Sana. Kesana, cepat. Ngapain di sini? Pusing dah. Akhirnya Mbak Mira tidur juga. Tenang. Sekarang saatnya aku cari kerja. Pak, permisi Pak. Saya boleh ikut kerja di sini nggak? Kamu yakin mau kerja di sini? Saya belum pernah punya kuli bangunan perempuan loh. Iya Pak, yakin banget Pak. Saya butuh banget pekerjaan soalnya Pak. Enggak. Nanti kamu lamban malah ganggu pekerjaan saya yang lain lagi. Udah sana, jangan ganggu saya lagi kerja. Pak, saya mohon Pak. Saya butuh banget pekerjaan ini. Saya mohon ya Pak. Yaudah sebentar ya. Saya bilang bos saya dulu ya. Ya Allah, mudah-mudahan aku diterima ya Allah. Untuk sisanya saya serahin semua sama Anda. Oke? Sampai ketemu lagi. Oke. Pak, permisi Pak. Ada yang mau ngelamar tenaga kerja kuli bangunan Pak, seorang wanita di sana Pak. Waduh, kalau perempuan mendingan nggak usah deh Pak. Soalnya nantinya ribet. Ah, ya udah, nggak apa-apa. Kalau dia terima aja ya. Gitu Pak. Ya udah, lanjut aja kerja. Permisi Pak. Ya. Pakai helmnya ya.
itu disewakan, Pak? Bisa aja kamu. Ya enggak lah. Ini kan kebenaran saya kan lagi cek perkebunan di sini. Jumlahnya luas, hektaran. Jadi ya harus dilihat sendiri lah, ya kan? Biar nggak terjadi yang enggak. Memang harus seperti itu sih, Pak. Karena kalau kita tidak seperti itu, Pak, banyak pegawai yang nanti nakalin perkebunan kita, sehingga di saat kita panen, kita mengalami kerugian, Pak. Nah, iya. Saya setuju itu. Ya dalam rangka itulah. Sebentar, Pak. Saya angkat telepon dulu ya, Pak. Halo. Oh iya, Pak. Sekarang juga saya ke situ, Pak. Makasih ya, Pak. Biasa, Pak. Ada kerjaan lain. Kalau begitu, saya mohon pamit ya, Pak. Ya, silakan. Mas, tadi saya ngedengar, Mas kita kan udah miskin sekarang. Nggak usah lah ngomong sombong kayak gitu. Sekarang kita pikirin aja gimana hidup lebih baik lagi. Kamu ngajarin aku. Kamu sok tahu banget sih. Hah? Berani kamu ngajarin aku? Hah? Enggak, Mas. Mana hasil kerja kamu hari ini? Coba lihat. Dapat berapa? Cepat! Mas, tapi jangan diambil. Lihat! Mas, jangan diambil semuanya. Diam. Itu buat obatnya Mbak Mira, Mas. Diam! Segini. Segini. Ini sih cuma cukup buat ongkos. Besok kamu kerja yang rajin. Ya? Permisi, Pak. Ini total semuanya. Oh, ini jangan. Biar saya bayar. Ternyata harga diri kamu masih sangat tinggi ya, sayang. Udah bangkrut masih aja sok kaya. Aku akan bikin kamu benar-benar kehilangan harga diri. Oh iya, Pak Saiful pulangnya kemana? Mau bareng nggak? Mungkin kita searah? Ya nggak usah Pak. Saya kan supir, saya lagi jemput saya. Mungkin sekarang macet di jalan. Bohong aja terus. Aku tahu kok, kamu tadi kesini pakai ojek. Masih aja sok belagu kayak orang kaya. Ya udah kalau gitu, saya duluan ya Pak. Terima kasih loh traktirannya. Banyak amat. Terima kasih banyak, Pak. Saya tinggal dulu ya. Nilam. Nilam! Mbak, Aku udah lapar. ini makanannya. Ini apaan ini? Kok begini? Mas, tadi saya udah bikin capek-capek, Mas. Saya harus pergi abis ini. Apa kamu makan makanan orang susah begini kasihin saya? Apaan kamu? Mas, kita kan emang udah susah. Kamu berani ngejawab ya? Hah? Berani ngejawab kamu ya? Hah? Aku gak suka, tahu? Aku mau makan di luar. Minta duit? Nggak ada uang, Mas. Saya belum dikasih uang. Nih! Kamu jangan goyang-goyang aja. Cek. Mbak, ayo makan ya. Ayo buruan makan, soalnya saya habis ini harus mandiin Mbak. Terus saya harus pergi kerja ya. Yuk, sini. Mbak.
makan. Makan. Biar jinak. Mbak, ayo mbak, makan sedikit aja. Kalau nggak mandi yuk sekarang yuk, mandi yuk mbak. Yuk mandi yuk. Ayo mbak ya mandi ya. Ayo, saya harus pergi soalnya mbak, saya harus kerja. Ya. Nah, kamu tuh yang mandi. Hah? Kamu tuh jorok, cicik. Kamu yang mandi. Enak aja suruh aku yang mandi. Yang kotor tuh kamu pelakor, bukan aku. Aku tuh suci. Kamu tuh najis. Angkat jangan Sultan. Bapak saya minta maaf pak, saya telat pak, saya mohon maaf banget pak. Udah kamu hari ini udah gak kerja sini lagi deh. Terlambat kamu. Jangan dong pak, saya baru kali ini aja telat, saya mohon maaf pak, saya nggak akan telat lagi, saya janji pak. Alah, kamu alasan aja. Udah, Rin. Gaji kamu nih yang untuk hari ini aja nih. Udah sana. Ya Allah, kalau aku dipecat lagi, pasti Mas Saiful bakal marah dan nyiksa aku lagi. kecil. Udah nggak apa-apa, santai aja. Sebentar ya, Mas. Pelakor udah pulang. Salam tempo. Tempo lagi. Siapa? Siapa itu? Laki-laki yang menyakiti aku. Pergi! Tenang. Gak apa-apa. Itu teman. Takut.
tadi istri pertamanya Mas Saiful. Saya kira dulu Mas Saiful itu menikahi saya karena cinta. Tapi ternyata untuk ngerawat istrinya yang udah gak waras. Kamu yang sabar ya. Aku tahu ini pasti berat kok. Tapi aku yakin kamu itu wanita yang hebat. Saat itu sebenarnya aku senang bertemu lagi dengan Fatir. Aku berharap dia memaafkan kesalahanku dahulu. Tapi ternyata semua tak seperti yang aku inginkan. Fatir sudah berubah. Lihat aja Nila, aku akan bikin kamu hancur. Aku juga yakin kamu pasti bisa ngelewatin ini semua. Aku pulang dulu ya. Udah malam. Makasih ya Mas. Sampai ya. Ya ampun. Kalau aja aku bisa hidup bersama Mas Fatir, pasti hidup aku akan bahagia. Dia datang ke kehidupanku. Ternyata bukan untuk memperbaiki semua, tapi awal menghancurkan semuanya. Pak, tunggu Pak. Ngapain segat gua? Hah? Mau ngerampok? Gua udah gak punya duit. Saya mau menunjukkan sesuatu sama Bapak. Apa? Ini Pak, foto. Kurang ajar. Jadi perempuan itu udah berani bawa laki-laki lain ke rumah gua. Kirim ke nomor gua. Oke Pak, sini. Ya Pak. Makasih. Saya kirim dulu. Ini apa ini? Lihat. Apa itu? Apa? Ini apa? Saya nggak ngerti Mas. Nggak ngerti. Kamu udah berani kurang ajar ya? Kamu udah berani selingkuh ya? Enggak Mas, Ya. enggak. Enggak. Masuk. Enggak mau Mas, kenapa sih selalu nyiksa saya? Saya nggak mau Mas. Masuk nggak? Nggak mau. Masuk. Nggak mau Mas. Sini kamu. Nggak mau Mas. Mas, aku mau dengerin kamu Mas. Terus kenapa kamu? Terus kenapa kamu selingkuh? Kenapa? Aku udah bilang sama kamu. Kita itu tidak akan pernah bercerai sebelum salah satu di antara kita ada yang mati, tahu? Mas, aku nggak selingkuh dari kamu. Aku bener-bener nggak selingkuh, dia itu cuma nenangin aku. Cuma nenangin aku nggak percaya. Mas, kamu kenapa bawa gunting? Mas, kamu kenapa bawa gunting? Sini, aku mau potong rambut kamu, biar nggak ada lagi yang suka sama kamu. Mas, jangan potong rambut aku, Mas. Ingat ya, jangan pernah lagi selingkuh. Kalau ketahuan, kamu bukan cuma dibotakin, tapi aku mau kurung kamu di kamar sebulan dari. Gak usah nangis ya. Tapi kamu tetap pelakor. Pelakor kamu ya. Sekali. Kamu
hamba ya Allah. Beri hamba ketabahan dan kesabaran menghadapi semua ini. Kamu harus pergi dari sini. Kamu harus pergi dari sini. Kalau aku kabur, Mbak harus kabur juga ya. Mbak harus sembuh, Mbak. Mbak kabur juga ya, Mbak. Aku bisa sembuh. Bisa sembuh, Mbak. Bisa. Kita akan coba supaya Mbak bisa sembuh ya. Ayo, sebentar lagi mau berangkat. Ayo, sebentar lagi mau berangkat. Mas, sebentar lagi mau berangkat, Mas. Ayo, sebentar lagi mau berangkat. Mas, sebentar lagi mau berangkat, teman. Kamu kenapa dipotong? Nggak apa-apa, Pak. Biar enak aja kerjanya, nyaman gitu. Yaudah, kamu lanjutin lagi kerjanya ya. Iya, Pak. Ayo. Sebentar lagi mau berangkat. Halo Nilap. Sepertinya kamu bahagia banget ya pagi ini. Mas, kamu ya yang udah nunjukin foto ke suami aku, iya kan? Kamu sengaja bikin suami aku marah. Iya. Aku yang ngelakuin itu semua. Kenapa sih, Mas? Salah aku apa sama kamu? Ibu aku meninggal karena dibakar ayah kamu. Aku kehilangan ibu aku. Aku kehilangan semuanya. Ibu Fatir dibakar ayah? Nggak mungkin. Ini pasti bohong. Mas, kamu bohong, Mas. Ayah aku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Oh, ya udah. Kalau kamu nggak percaya, kamu datang aja ke kuburan ibu aku. Kamu ingat ya? Aku nggak akan pernah berhenti nyakitin kamu sampai kamu mati. Supaya apa? Supaya kamu bisa minta maaf sama ibu aku di alam sana. Sedalam itu kebencian Mas Fatir sama aku. Kamu sudah lama gak ada kabarnya, nak. Ayah, aku udah nggak mau di sini lagi ya. Ayah, aku mau pulang. Aku udah nggak sanggup ya. Ya tiap hari Mas Saiful itu mukulin aku, nyakitin aku. Dan semenjak dia bangkrut, aku disuruh kerja ya. Dan aku juga disuruh ngerawat istri pertamanya Mas Saiful yang udah sakit jiwa. Aku udah nggak sanggup ya. Kamu tenang, nak, tenang. Kami akan segera ke Jakarta menjemput kamu. Yang disiksa. Ya Allah. Permisi, Pak. Ya Pak, ada apa Pak? Saya mau nanya. Bapak tahu alamat ini? Coba Pak saya lihat Pak. Iya. Oh, alamat ini. Ngapain Bapak kesini Pak? Rumahnya udah beda pemiliknya Pak. Sudah dijual. Sudah dijual? Iya Pak.
Kenapa pingsan? Astagfirullahaladzim. Nilam. Anakku sayang, bangun. Nilam, Nilam bangun sayang. harus kita bawa ke rumah sakit. Iya Pak. Nilam. Pak, untuk anak ibu ini sebaiknya mengambil bed rest. Dia kecapean dan terlalu sering mendapat penyiksaan dalam hidupnya. Saya merekomendasikan kalau bapak sama ibu mempunyai kampung halaman, sebaiknya anak ibu istirahat dulu di sana untuk memulihkan traumanya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Iya, tapi beruntungnya ibu ini kuat sekali. Dia bisa menahan diri dan survive terhadap hidupnya sendiri. Dan satu orang lagi. Satu orang lagi? Maksud dokter apa? Sebelumnya saya minta maaf karena harus memberitahukan berita duka ini. Sedangkan anak bapak dan ibu masih dalam keadaan sakit. Sebenarnya anak ibu dalam keadaan hamil. Tapi dia sering mendapat penyiksaan dan sering terjatuh. Karena terjatuh kemarin, janinnya tidak bisa diselamatkan. Dia keguguran maksudnya? Iya Pak, janinnya sangat lemah karena sering disuruh bekerja dan menahan siksaan yang diterimanya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, Bu. Ya Allah sayang. Ibu pikir kamu udah bahagia sama suami kamu, Nak. Sampai separah itu. Jangan pukul saya lagi, jangan, ampun Mas. Ampun. Tenang sayang, ada ibu, ada bapak di sini sayang. Sabar ya, sabar sayang. Ya Allah. Maafin ayah. Nilam, ini semua juga karena ayah. Sabar Nak, sabar sayang. Ayah bersalah sama kamu, Nak. Maafkan ayah. Kurang ajar kamu. Kamu sudah menyiksa anakku Nilam. Sampai dia keguguran. Aku bisa laporkan kamu ke polisi dengan kasus KDRT. Oh. Jadi itu balasannya dari kamu. Hah?
Itu balasan kamu karena aku sudah bantu kamu. Ya, begitu. Ngapain kamu kesini? Kamu udah kenal dia? Tentu aku sudah kenal dia. Dia mantan pacar Nilam anakku. Dia yang bawa kabur Nilam waktu kamu mau menikah dengan dia. Nilam! Ayah udah ya, Mas Martin. Awas, sekali lagi kamu dekat Nilam, kamu akan bernasib sama dengan ibu. Kamu apain ibu saya? Kamu! Mas Martin! Ayo. Diam. Kamu sengaja, sengaja deketin aku buat nipu aku. Ya. Kamu sengaja deketin aku buat hancurin aku. Ya, begitu. Iya, sengaja kamu ya. Iya. Kamu sengaja ya? Sengaja kamu ya? Pur, dengerin dulu. Nipu kamu bilang, hah? Apa buktinya? Kalau kamu berbicara seperti itu tanpa ada bukti, aku bisa nuntut kamu atas pencemaran nama baik. Nama baik. Tolong anak saya. Gak bisa dibuka. Gedor dong, Pak. Nilam keluar, Nilam. Tolong. Keluar, Nilam. Pak. Dobrak, Pak. Jadi buka, gak bisa. Tolong anak saya di dalam. Ayo kita buka. Nilam. Keluar, Nilam. Nilam keluar, Nilam. Tolong. Pak. Iya. Pak. Apinya sudah makin membesar. Iya. Tuh. Kalau kita belum sama saya, Pak. Kita panggil damkar aja, Pak. Betul. Kalian panggil damkar. Cepat. Aduh, Pak. Gimana kita, Pak? Keluar, Nilam. Sekarang dendamku sudah terbalas. Kalau gitu. Mereka sudah nemuin apa? Ada yang yakin sama saya. Kalau Nilam, kami belum menemukan, Pak. Amina. Aku senang semua akhirnya berakhir. Tidak apa-apa, tubuhku tidak sempurna lagi. Tapi pastinya aku sudah bisa bebas dari semua penyiksaan suamiku dan menikmati sisa hidupku bersama ayah dan ibuku. Kadang kita tidak pernah tahu apakah yang terjadi membuat kita paham bahwa hidup memberikan banyak pelajaran. Salah satunya kesabaran dan keikhlasan. Terima kasih, Allah. Engkau telah memberikan aku kesempatan kedua untuk hidup lagi. Untuk menembus semua kesalahanku di masa lalu. Sekarang aku udah cacat. Gak ada lagi yang membalas dendam ke aku. Kan aku udah buruk rupa. Tapi itu gak masalah di mata Allah.